bukan untuk warga negara. Setiap orang itu dia mau polisi, mau tentara, mau dosen, mau warga negara biasa pun terkena pasal itu. Jadi kalau ada seorang, dan ini saya katakan bahwa salah satu alasan pemberat di dalam RKUHP itu, alasan pemberat pidana apabila kejahatan itu dilakukan oleh pejabat negara, kejahatan itu dilakukan oleh aparatur sipil negara, itu sebagai alasan pemberat. Mengapa? Karena dia sebagai aparatur sipil negara, dia sebagai pejabat negara, seharusnya public figure memberi contoh. Kalau dia melakukan kejahatan, itu ancaman pidana untuk setiap pasal ditambah 1/3. Itu untuk membalancing bahwa tidak hanya kepada warga negara biasa saja, tetapi pejabat negara pun kalau melakukan kejahatan, ancaman pidananya diperberat. Nah, ini yang ingin saya katakan bahwa tolong dibaca baik-baik, bukan setiap warga negara, bunyinya adalah setiap orang. Maksudnya itu yang saya mau bilang ya. Kalaupun jadi teks ya, itu ada konteksnya. Membacanya itu jangan teks. Kita jadi fakultas undang-undang kalau membacanya hanya teks gitu. Ketika dibuat ada maksud pembentuk dan kemudian ada arah sebenarnya yang mau dicapai. Ketika bicara soal setiap warga negara dilarang melakukan ini, menurut saya pada saat yang sama, pasal itu lebih ditujukan kepada kita. Mana ada kemudian pejabat negara yang misalnya melakukan seperti yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu akan dipidana? Nggak ada sejarahnya. Bahkan kalau kita bongkar kembali file-file kita soal betapa banyak pejabat negara kita yang menghinakan jabatannya gitu, itu tidak terkena apa-apa dan tidak dilakukan apa-apa gitu. Nah, maksud saya adalah ada watak dari bunyi pasal itu yang kemudian, makanya kenapa di bagian penjelasannya kan langsung disebut yang dimaksud dengan kekuasaan umum itu adalah kepolisian, kejaksaan, kita tunjukkan penjelasan pasalnya. Iya, jadi kelihatan betul pembentuk undang-undang itu kayak mau memproteksi